Komplek Permata Indah tidak pernah punya cerita menyeramkan. Setidaknya sebelum keluarga Pratama pindah ke rumah nomor 17. Tepat di seberang pohon waru tua yang menjulang di sudut jalan. Pohon itu tumbuh besar di antara trotoar yang retak dan saluran air yang hampir mampet. Akar-akarnya merobek aspal dan rantingnya menggantung seperti lengan-lengan tua yang mengajak siapapun untuk mendekat. Wulan, anak perempuan keluarga Pratama yang baru berusia 14 tahun, adalah orang pertama yang merasa ada yang tidak beres dengan pohon itu. Malam pertama mereka pindah, ia terbangun oleh suara bisikan lirih. Awalnya ia kira ibunya sedang menonton televisi, tapi rumah itu sunyi. Ayah dan ibunya tertidur lelap, dan adik laki-lakinya, Raffi, mendengkur pelan di kamar sebelah. Tapi suara itu tetap terdengar dari luar jendela kamarnya yang menghadap langsung ke pohon waru. Suara itu menyeret pelan, seolah terjebak di antara bisikan angin dan rintihan. Wulan menahan napas. Ia menarik selimut hingga menutupi wajah. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia mencoba meyakinkan diri itu hanya angin. Tapi malam-malam berikutnya, suara itu kembali. Dan kini lebih jelas, lebih memanggil. Wulan, lihat aku. Pagi harinya, Wulan memberanikan diri bertanya pada tetangga barunya, Bu Lastri, seorang ibu paruh-baya yang tinggal persis di seberang. Bu, pohon waru di ujung itu. Kenapa ya kok? Aku sering dengar suara-suara dari sana. Wajah Bu Lastri berubah. Garis senyumnya yang semula hangat menjadi datar. Ia menatap Wulan sejenak sebelum menjawab lirih, pohon itu sebaiknya jangan diganggu. Kalau bisa, jangan sering-sering mandangin atau dekit-dekit. Wulan bingung. Kenapa Bu? Bu Lastri tidak menjawab. Ia hanya menarik tangan Wulan pelan dan menutup gerbang rumahnya. Malam itu, suara itu kembali. Tapi kini, suara ranting yang menggores jendela menemani bisikan itu. Ketika Wulan membuka tirai, ia melihat sesuatu berdiri diam di bawah pohon waru. Sosok perempuan, rambutnya panjang menjuntai, bajunya compang-camping, dan wajahnya tidak terlihat jelas tertutupi rambut. Dan dari balik kaca jendela, Wulan bisa mendengar dengan sangat jelas. Jangan berpura-pura kau tidak melihatku, Wulan. Sejak malam melihat sosok di bawah pohon waru, Wulan menjadi murung. Ia lebih sering melamun, sulit tidur, dan mulai berbicara pelan sendiri. Ketika merasa sendirian, ibunya, Rina, mengira Wulan hanya butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun, malam demi malam, Wulan makin berubah. Matanya sayu, kulitnya pucat. Suatu pagi, Rina masuk ke kamar Wulan untuk membangunkannya. Tapi yang ia temukan membuat bulu kuduknya merinding. Di depan cermin, Wulan berdiri diam, menatap pantulan dirinya. Tangannya memegang sisir tua yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Sisir kayu gelap dengan gigi-gigi patah. Wulan, kamu dapat sisir itu dari mana? Tanya Rina pelan. Wulan tidak menjawab. Ia terus menyisir rambutnya perlahan sambil bergumam. Dia bilang aku cantik kalau rambutku rapi. Rina meraih sisir itu
dan hendak mengambilnya dari tangan Wulan. Tapi saat disentuh, ia seperti terbakar panas luar biasa menjalari jarinya. Hingga ia refleks melepaskannya. Sisir itu jatuh ke lantai, tapi tak berbunyi, seperti menghilang begitu saja. Rina memutuskan membawa Wulan ke pengajian kecil yang rutin digelar warga di rumah Bu Marni. Saat pengajian dimulai, Wulan mulai gelisah. Ia menutup telinganya dan berbisik, "Dia tidak suka aku di sini." Ustazah yang memimpin pengajian, seorang perempuan tua bernama Ibu Siti, langsung menoleh. Tatapannya tajam, penuh firasat. Seusai acara, ia mendekati Rina dan berkata, "Ibu, maaf, anak ibu sedang diawasi sesuatu yang tidak berasal dari dunia kita." Rina hampir tidak bisa bicara. Apa maksud ibu? Ibu Siti menghela napas panjang. Pohon waru itu bukan cuma pohon tua. Di bawahnya ada sesuatu yang dulu pernah dikubur. Arwahnya belum tenang. Kadang dia mencari pengganti. Rina merinding. Ia teringat bagaimana Wulan malam itu berkata, "Dia ingin aku lihat dia." Keesokan malamnya, Wulan kembali berdiri di depan cermin. Tapi kali ini, bayangan di dalam cermin bukan miliknya. Sosok perempuan dengan wajah separuh hangus berdiri tepat di belakangnya tersenyum bengkok. Sambil mengangkat tangan seolah menyisir rambut Wulan dengan tangan tak terlihat. Dan bisikan itu datang lagi. "Wulan, rambutmu mulai seperti milikku. Sekarang kamu mengerti kan?" Pagi itu, Rina memutuskan untuk menemui Bu Lastri lagi. Wajahnya terlihat lelah, namun tekadnya kuat. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan pohon waru itu. Sesampainya di rumah Bu Lastri, ia langsung bicara tanpa basa-basi. "Bu, tolong ceritakan yang sebenarnya tentang pohon itu, tentang yang terjadi dulu." Bu Lastri diam sesaat, menatap ke arah jendela. Matanya menerawang ke pohon waru yang tampak biasa saja di siang hari, namun menyimpan gelap di balik rindangnya. "Ada sesuatu yang tidak boleh dibangkitkan," katanya pelan. "Tapi kamu harus tahu, dulu sebelum komplek ini dibangun, ada rumah tua berdiri di tanah situ, milik seorang dukun perempuan bernama Nyi Rum. Ia tinggal sendiri, terkenal aneh dan ditakuti." Rina menyimak dalam-dalam. Orang-orang bilang dia suka mengambil rambut orang mati untuk pesugihan. Tapi suatu malam, warga mendatanginya. Ada anak kecil hilang, dan banyak yang mencurigai Nyi Rum. Rumahnya dibakar, dan dia dikubur hidup-hidup di bawah pohon yang sekarang tumbuh itu. Mereka menanam waru di atasnya, supaya tak ada yang tahu makamnya di situ. Rina merasa perutnya mual, dan sekarang dia mengganggu anak saya. Kalau anakmu yang dipilih, itu artinya dia melihat cerminan dirinya di anakmu. Usianya, wajahnya, atau mungkin sesuatu yang lain, gumam Bu Lastri. Rina pulang dengan hati kacau. Sore itu, ia memutuskan menebang pohon waru bersama petugas RT. Tapi saat gergaji pertama menyentuh batang pohon, terdengar jeritan bukan dari pohon, tapi dari dalam rumah mereka. Wulan. Rina berlari masuk dan menemukan Wulan menggeliat di lantai kamar mandi. Tangannya mencakar lantai.
Matanya mendelik, dari mulutnya keluar suara serak. Bukan suara anak kecil. Jangan usik tempatku. Dia milikku sekarang. Seketika, lampu rumah padam dan dari cermin di kamar Wulan terlihat bayangan seseorang berjalan menjauh, menyisakan jejak darah samar yang mengalir keluar dari kaca, turun ke lantai. Wulan masih belum sadarkan diri. Sejak kejadian pohon waru hendak ditebang, tubuhnya seperti ditinggalkan jiwanya. Ia hanya terbaring, sesekali tertawa pelan, sesekali menangis dengan mata kosong, mengarah ke langit-langit. Rina tidak punya pilihan lain selain mengikuti saran Bu Lastri pergi ke Sendang Gelap, tempat tinggal seorang sesepuh yang dikenal mampu melihat lebih dari yang tampak. Namanya Mbah Rekso. Usianya dikabarkan lebih dari 80 dan ia jarang menerima tamu, kecuali jika benar-benar darurat. Jati dan ladang-ladang kosong. Rumah Mbah Rekso berdiri sunyi di dekat mata air yang dikelilingi batu nisan tua bekas pemakaman zaman kolonial. Saat mereka tiba, Mbah Rekso sudah menunggu di beranda. Matanya tajam dan kulitnya penuh keriput seperti kertas yang dilipat-lipat terlalu lama. Anakmu sudah ditandai. Waru bukan sekadar pohon, itu pintu, ucapnya tanpa ditanya. Rina hampir menangis. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Mbah Rekso mengangguk perlahan dan mengambil sehelai kain putih dari dalam rumah. Di atas kain itu ada rambut panjang terikat simpul, hitam dan berminyak. Aromanya menyengat seperti bangkai lama. Ini rambut Nyirung aku dapatkan ketika dulu kami menutup lubang pesugihan di bawah rumahnya. Tapi tampaknya dia belum selesai. Dan sekarang dia memilih wadah baru anakmu. Ia menuliskan aksara Jawa kuno di sehelai daun lontar, lalu menyerahkannya kepada Rina. Bacakan ini di bawah pohon waru saat purnama. Tapi ingat, saat kamu membacanya, apapun yang terjadi, jangan berhenti. Kalau kau berhenti, bukan hanya anakmu yang hilang, tapi siapapun yang ada di rumahmu malam itu. Rina menggenggam daun lontar itu erat. Malam itu juga ia pulang. Purnama tinggal 2 hari lagi. Namun, pada tengah malam, sebelum rencana ritual dilakukan, Wulan tiba-tiba duduk di tempat tidur. Matanya terbuka lebar. Ia tersenyum aneh. Dan dengan suara yang bukan miliknya, ia berbisik kepada cermin. Dia mau lebih dari sekadar tubuhku. Dia ingin rumah ini dan semua yang ada di dalamnya. Langit malam itu bersih, seolah semesta sengaja membukakan jalan bagi cahaya purnama penuh yang menyorot tepat ke sudut komplek tempat pohon waru tua berdiri, menjulang angkuh di antara rumah yang mulai tertutup tirai malam. Rina berdiri di bawah pohon itu, menggenggam erat daun lontar, bertuliskan aksara kuno dari Mbah Rekso di belakangnya. Bu Lastri dan Pak Dharma berjaga dengan lampu minyak dan dupa menyala. Aroma dupa mencampur dengan semerbak bunga kenanga yang ditaburkan di sekitar akar pohon. Jam menunjukkan jam 12 lewat 1 menit dini hari. Rina mulai membaca mantra. Suara gemetar namun mantap keluar dari bibirnya. Saking ancas-ancas bumi,
Aku paring wanci. Angin yang semula tenang berubah menjadi putaran pelan. Seperti melingkari tubuh Rina, daun waru gemerisik, padahal tidak ada angin kencang. Dahan pohon mulai bergoyang, tapi tidak seirama, seolah bergerak sendiri. Dari sela tanah dekat akar, muncul tetesan cairan hitam pekat. Bukan getah, bukan lumpur, tapi darah. Bau anyir menyengat, menghantam hidung semua yang hadir. Rina gemetar, tapi terus membaca. Di dalam rumah, Wulan tiba-tiba terbangun. Matanya putih semua. Ia bangkit dari tempat tidur dan mulai berjalan menuju pintu. Pelan, namun pasti. Rina terus membaca. Tiba-tiba jeritan menggema dari pohon waru. Tidak berasal dari mulut manusia, tapi seperti suara yang dikoyak dari perut bumi. Akar-akar pohon mulai bergeliat hidup. Satu di antaranya mencuat dari tanah, melilit kaki Rina. Bu Lastri menjerit. Pak Dharma mencoba menarik Rina. Tapi Rina berteriak, "Jangan hentikan aku." Dan ia terus membaca. Tiba-tiba dari balik batang pohon muncul sesosok perempuan berpakaian kebaya hangus. Rambutnya panjang sampai menyentuh tanah. Separuh wajahnya melepuh. Dan matanya tidak memiliki bola mata. Nyirum, ia mendekat perlahan. Wajahnya tepat di depan wajah Rina yang masih membaca mantra dengan bibir berdarah karena tergigit. Nyirum membuka mulutnya yang hitam dan dari dalamnya keluar suara yang menggetarkan. "Kau bacakan namaku, tapi kau tak tahu siapa aku." Tiba-tiba dunia menjadi senyap dan di detik itu pula suara Wulan terdengar dari rumah. "Ibu, tolong aku takut." Tapi saat Rina menoleh, suara Wulan juga terdengar dari pohon waru. Dua suara, satu di rumah, satu dari pohon. Rina harus memilih. Mana suara Wulan yang asli? Rina menoleh ke arah rumah, lalu kembali memandang sosok Nyirum di hadapannya. Kedua suara Wulan terdengar bersamaan, meminta tolong. Satu dari dalam rumah, satu lagi dari arah pohon waru. Tangannya bergetar. Tapi ia memilih tetap membaca mantra. Ia yakin suara yang berasal dari pohon hanyalah tipu daya makhluk yang ingin menghentikannya. Tiba-tiba Nyirum menghilang. Pohon waru kembali diam. Namun sebelum Rina sempat menarik napas lega, sebuah angin dingin menyapu tubuhnya dan ia terjatuh. Dunia seolah berputar, lalu gelap. Ketika ia membuka mata, Rina mendapati dirinya berada di tempat asing. Langit merah darah dan udara dipenuhi suara-suara tangisan samar. Di depannya berdiri seorang gadis kecil dengan wajah yang sangat familiar. Itu dirinya sendiri, Rina kecil. Rina mundur satu langkah, tetapi gadis kecil itu memanggil, Kamu yang meninggalkannya dulu kan? Siapa yang aku tinggalkan?" Rina bertanya panik. Gadis itu menunjuk ke sebuah gubuk reot di kejauhan. Suara tangis terdengar dari sana. Rina mendekat, dan seketika ia kembali mengingat sesuatu yang selama ini ia tekan dalam-dalam. Ia pernah tinggal di daerah ini saat kecil.
Sebelum diadopsi oleh keluarga angkatnya, ia sering bermain di sekitar rumah tua yang kini menjadi lokasi pohon waru. Dan di dalam gubuk itu, ia melihat seorang perempuan tua, terluka, merangkak sambil meminta tolong. "Anak, jangan tinggalkan aku." Itu Nyi Rum. Tiba-tiba Rina kecil menarik tangannya dan membisikkan sesuatu. Kita yang melaporkan dia, kita yang bilang dia menculik anak kecil. Tapi dia tidak bersalah. Kita takut karena dia aneh. Kita bohong. Rina terduduk lemas. Seluruh kejadian masa lalu menghantam kesadarannya. Ia dan teman-temannya dulu memang pernah mengarang cerita bahwa Nyi Rum menculik temannya yang hilang. Padahal tidak, mereka melakukannya karena takut dengan rumah tua dan wujud Nyi Rum yang menyeramkan. Desakan dari warga memuncak dan tanpa bukti, rumah Nyi Rum dibakar. Lalu ia dikubur hidup-hidup oleh massa yang marah. Desakan dari warga memuncak dan tanpa bukti rumah Nyi Rum dibakar. Lalu ia dikubur hidup-hidup oleh massa yang marah. Dan sekarang arwahnya menuntut balas. Bukan hanya kepada Wulan, tapi kepada Rina, anak yang telah memulainya. Seketika dunia merah itu runtuh. Rina kembali tersadar di bawah pohon waru. Tubuhnya gemetar, mulutnya berdarah, dan Bu Lastri serta Pak Dharma tengah mengguncangnya panik. "Anak-anak sudah kembali ke kamar," ujar Bu Lastri sambil menangis. Tapi dia pingsan. Belum sadar, Rina bangkit perlahan. Pandangannya kosong. "Semua ini salahku." Malam itu, Wulan tetap belum sadar. Tapi sesuatu telah berubah. Pohon waru kini diam. Namun mimpi buruk baru saja dimulai. Karena Nyi Rum tidak hanya menginginkan keadilan, tapi pengakuan.